Assalamualaikum, salam sejahtera dari saya, Martin Tendean, sebagai pengampu mata kuliah Bahasa Ibrani Alkitabiyah 1 di Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru, Manado. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi pengenalan dasar alfabet Ibrani. Jadi pengenalan dasar alfabet Ibrani yang akan kita bahas pada kali ini, pada pertemuan ini, dengan harapan bahwa mahasiswa dapat mengenal lebih banyak tentang huruf-huruf Ibrani agar bisa memahami Alkitab asli berbahasa Ibrani. Baik, kita akan mulai dengan pengenalan dasar alfabet Ibrani. Yang kita mulai dengan bagian pertama, huruf Alef dengan nilai gematria angka 1, Bet dengan angka 2, Gimel angka 3, Dalet dan seterusnya, He 5, Waw, Sain, Het, Tet, Yod, Kaf, Kaf Sofit, Lamet, Mem, dan Mem Sofit. Kenapa ada istilah huruf sofit atau huruf akhir? Karena huruf akhir ini nanti, ini Mem maupun Kaf, adalah huruf-huruf yang nanti akan dipakai di akhir daripada suatu kata, di mana huruf terakhirnya itu adalah huruf sofit. Berikutnya kita lanjut pada huruf berikut, yakni huruf Nun, Nun sofit, Sameh, Ain, Pei, Pei sofit, Sade, Sade sofit, Kof, Res, Sin, dan Ta. Jumlah dari semua huruf Ibrani terdiri atas 22 huruf Ibrani ditambah 5 huruf sofit. Jadi 5 huruf sofit ini adalah 5 huruf yang hanya bisa ditemukan di dalam suatu kata, yang kelima huruf ini tidak akan didapatkan di depan dari suatu kata ataupun di tengah. Walaupun memang ada kasus yang nanti suatu saat kita akan bahas, yakni tentang mengapa ada Mem sofit itu justru muncul di tengah. Tetapi itu adalah pengajaran yang nanti akan kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini adalah cara membuat atau menulis berdasarkan arah panah yang sangat simpel, dan ini bisa dilihat di dalam gambar-gambar ini: Alef, Det, Bet, Gimel, Dalet, Te, Kaf, Sain, Het, Tet, Yod, Kaf, Kaf, Kaf sofit, Lamet, Mem, Mem sofit, Nun, Nun sofit, Sameh, Ain, Pei, Pei, Risaf sofit, Sade, Sade sofit, Kof, Res, Sin, Sin, Taf. Teman-teman yang saya kasihi, mungkin di sini ada
tanda-tanda yang lain seperti bet ada titik di tengah, maka dia huruf ini harus dibunyikan buh, bet. Tapi ketika ditemukan dalam suatu tanah kita mendapatkan bet ini huruf kedua, tetapi tidak ada dages atau penekanan di titik di tengah, maka dibaca bet. Begitu juga dengan yang kaf. Kaf ini juga ada cara penyebutannya. Jadi kaf yang punya dages, yang punya titik di sini penekasan, itu hurufnya harus dibaca kaf. K, tetapi ketika dia tidak ada titik di tengah, maka dibaca kh, kaf. Nah, untuk sofitnya huruf akhirnya itu bentuknya panjang. Panjang. Tetapi harus diperhatikan di sini ketika kita membaca bahwa huruf kaf pasti lebih panjang daripada huruf fa. Ini bentuknya hampir sama. Tetapi ketika kita melihat lebih panjangnya mana, maka itu adalah huruf kaf. Kalau bentuknya pendek, berarti itu huruf fa, huruf 6. Kita lanjut kepada huruf berikutnya. Mem sofit. Jadi ini mem sofit bentuknya juga lain. Jadi mem sofit ini seperti segi 4 sambung, kemudian nun sofit, sameh, ayin, pei, pei sofit, sade sofit, kof, res, sin, kaf. Jadi ketika huruf sin ini ada titik yang di garis pertama, maka dia harus dibaca sh, sin. Dan ketika dia hanya titik di belakang dari garis yang di atas ini, maka hanya dibaca sin, tidak ada hanya. Meta. Itu nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh para mahasiswa atau saudara yang sementara mengikuti program ini, itu nanti disampaikan kepada saya. Ini adalah nikus atau tanda-tanda vokal Ibrani. Tanda-tanda vokal Ibrani itu ini ketika suatu huruf kemudian ada tanda garis seperti ini, tanda titik seperti ini, namanya kata-kata, itu dibaca a. Kemudian alef, di tanda ini tetap dibaca a, dibaca a. Sama kailong. Kemudian huruf e-nya sefa, dibaca sefa ini karena e, bentuk ini dibaca e semua. Pendalamannya nanti akan kita lihat. Berikut untuk penyebutan i ketika suatu huruf Ibrani mendapatkan hanya satu titik. Tetapi juga huruf alef ditambah dengan yod ditambah titik ini dibaca i, sirif. Kemudian huruf u ketika ada titik di tengah tapi miring. Demikian juga dia alef dan fa mendapatkan titik di fa mendapat titik di tengah, maka tetap dibaca u. Dengan o dibaca alef ditambah titikin atau huruf yang lain, maka kata hamas, kata khatan, kolam dapat titik di atas. Alef faf ditambah titik itu baca o, kolam itu panjang. Kemudian alef ditambah titik itu. Alef titik di atas tambah he itu dibaca o. Saudara-saudara memang memahami tentang kitab Ibrani memang berat, tetapi belajar dari cerita Abraham di dalam kitab Sefer Yovalid atau kitab Yobel 12:25 itu disebutkan bahwa Tuhan membuka mulut dan telinganya supaya mendengar berbicara ini dengan bahasa yang sudah dinyatakan. Jadi bahasa yang dinyatakan itu sebenarnya adalah bahasa Ibrani.
Nanti akan dijelaskan lebih jauh tentang bagaimana Abraham mempelajari ini semua, bagaimana Elohim berperan, itu bisa dibaca dalam kitab Yobol. Demikian juga dengan proses yang terjadi kepada Abraham. Jadi Abraham mempelajari seperti apa, ini dalam Yobol pasal 12 ayat 7. Saya berharap bahwa suatu saat nanti kita akan mempelajari beberapa kodeks Alkitab yang dibuat 1000 tahun dari sekarang, 1000 tahun ke belakang, seperti kodeks Aleppo, kodeks Westminster Kodeks atau WLC, dan kodeks Sason, itu yang dibuat tahun 1053. Ini adalah kodeks atau buku yang termahal sepanjang sejarah, yang 2 bulan lalu pada bulan Maret itu dihargai dengan sekitar 479 miliar di Kongres Amerika. Untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Shalom Aleichem, sampai bertemu pada program atau materi selanjutnya. Salam.